بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku rahimani Allah wa iyyakum? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran sirah tentang pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hashim yang terdapat pada halaman 20 sampai 23. Tolong kalian dengarkan dengan baik dan benar. Barakallahu fiikum. Anak-anakku rahimani Allah wa iyyakum, sekalipun mendapat banyak tantangan dan hambatan, dakwah Islam terus berkembang. Para pengikut Rasulullah SAW di kota Mekah bertambah banyak dan semakin teguh imannya. Terlebih lagi setelah Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma masuk Islam. Sebelumnya, kaum muslimin yang tidak mempunyai kedudukan di masyarakat Quraisy pasti disiksa oleh kaumnya. Namun kini mereka dapat meminta perlindungan kepada Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib atau berhijrah ke Habasyah. Keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma telah membawa perubahan besar dalam perkembangan Islam. Sementara itu, anak-anakku rahimani Allah wa iyyakum, kaum musyrik Quraisy terus mencari cara untuk menghalangi perkembangan dakwah Islam. Akhirnya mereka memutuskan untuk memusuhi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dengan cara memboikot mereka. Hal ini dilakukan karena Rasulullah SAW berasal dari keturunan Bani Hashim. Kabilah-kabilah yang menginduk kepada suku Quraisy membuat suatu kesepakatan tertulis, yaitu boikot terhadap Bani Hashim tidak akan dihentikan hingga mereka menyerahkan Muhammad SAW untuk dibunuh. Kabilah-kabilah itu bersumpah tidak akan menikah dan mengadakan jual beli dengan keturunan Bani Hashim, apalagi sekedar meminta pendapat mereka. Kesepakatan itu lalu disebarluaskan ke seantero Mekah. Sejak saat itu Bani Hashim menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Mereka sulit memperoleh makanan dan kebutuhan hidup karena tidak ada yang mau melakukan jual beli dengan mereka. Semakin hari kehidupan mereka semakin terpuruk. Mereka hanya memakan daun kurma. Sementara orang-orang Quraisy semakin berani menyiksa kaum muslim. Mereka juga menyita makanan dan minum milik Bani Hashim. Sekalipun demikian, Rasulullah SAW dan pengikutnya tetap sabar. Pemboikotan terhadap Bani Hashim berlangsung sekitar 3 tahun. Selama itu mereka hidup menderita. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengajak pengikutnya untuk mencari makanan di daerah perbukitan di luar Mekah.
akan tetapi sayang sekali mereka tetap tidak memperoleh makanan apapun. Bani Hashim benar-benar kesulitan memperoleh makanan. Namun ada beberapa orang Quraisy yang merasa kasihan dan sebenarnya tidak setuju dengan pemboikotan tersebut. Mereka mengirimkan bahan makanan secara diam-diam. Di antaranya adalah Hisham bin Amru, salah seorang keturunan Bani Makhzum. Ia mengangkut bahan makanan menggunakan untanya sambil mengendap-endap pada malam hari ke tempat Rasulullah SAW. Hampir setiap malam ia mengirimkan bahan makanan itu untuk mereka. Hisham bin Amru merasa tindakan kaum Quraisy sangat tidak adil. Ia pun kemudian menemui Zubair bin Abu Umayyah dan mengajaknya berbicara tentang ketidakadilan Quraisy terhadap Bani Hashim. Hisham sengaja menemui Zubair karena ibunda Zubair merupakan keturunan dari Bani Hashim. Keduanya lalu sepakat untuk menemui pembesar Quraisy dan meminta mereka untuk menghentikan pemboikotan. Anak-anakku rahimani Allah wa iyyakum. Pada suatu hari, Hisham dan Zubair pergi ke Ka'bah, tempat di mana orang kafir Quraisy berkumpul. Ketika itu Zubair berkata, "Wahai penduduk Mekah, apakah pantas kita makan dan mengenakan pakaian, sementara Bani Hashim kelaparan dan tidak dapat melakukan jual beli? Demi Tuhan, aku tidak akan duduk sampai kesepakatan yang zalim itu disobek. Aku tidak setuju jika kesepakatan itu disobek." Begitulah Abu Jahal berteriak yang sedari tadi duduk di antara para sesepuh Quraisy. Pada saat terjadi perdebatan itu, datanglah Abu Talib. Ia lalu berkata, "Muhammad memberitahukan kepadaku bahwa Allah telah memusnahkan kesepakatan itu dengan menurunkan rayap yang memakan lembarannya. Seandainya Muhammad berbohong, aku izinkan kamu untuk melakukan apapun yang kamu mau terhadap Muhammad. Namun, jika Muhammad benar, maka kamu harus menghentikan pemboikotan terhadap dirinya dan semua pengikutnya." Begitulah ucapan Abu Talib sambil menantang para sesepuh Quraisy yang hadir ketika itu. Para pemimpin Quraisy menyetujuinya. Ternyata benar, lembar kesepakatan suku-suku Quraisy itu telah dimakan rayap. Hanya lafal bismika Allahumma dan lafal-lafal Allah yang tidak dimakan oleh rayap. Anak-anakku rahimani Allahu wa iyyakum. Demikianlah yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.